Sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Harian Majelis Taklim Az-Zahra Ibu Ida Lasmidara. Yang saya hormati Ustadz Dudi Mutakin. Terima kasih Pak Ustadz atas kesediaannya untuk memberi tausiah pada pagi ini, serta para hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama pada pengajian via Zoom kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya. Semoga kita tergolong umatnya yang akan diberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, sebelum acara ini dimulai, terlebih dahulu saya akan menyampaikan berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Hajah Eniati, ibunda tercinta dari Ibu Yeyen Komar, dalam usia 69 tahun, pada pagi ini jam 7:10, dan pada hari Jumat kemarin, ayah tercinta dari Ibu Yeyen pun telah meninggalkan kita, Haji Ansor Abdullah, dalam usia 75 tahun. Semoga rahimahullah diampuni segala hilafnya dan diterima amal ibadahnya serta mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. Dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Suci. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Harian Majelis Taklim Az-Zahra, tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dudi Mutakin, sesi tanya jawab, doa, foto bersama, dan penutup. Demikian susunan acara pengajian pada pagi ini. Marilah kita buka acara pengajian pada pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Suci Darwis. Surat yang akan dibaca adalah surat Al-Ikhlas. Bagi ibu-ibu di rumah bisa mempersiapkan mushafnya untuk ikut membacanya. Kepada Ibu Suci, kami persilahkan. Ibu Suci, mic-nya belum di ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, kepada Ibu Suci kami ucapkan terima kasih. Semoga bagi yang membacakan dan mendengarkannya mendapat pahala dan amin ya Allah ya rabbal alamin, serta mendapat keberkahan dan kelancaran acara pengajian pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Harian Majelis Taklim Az-Zahra, Ibu Ida Lasmidara. Kepada Ibu Ida, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukrina wa maulana Muhammad
Wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala aku adatina rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami Majelis Taklim Az-Zahra seperti biasa mengadakan pengajian rutin bulanan, tapi masih via Zoom. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Az-Zahra yang saya sayangi. Juga sepertinya ada juga yang hadir bapak-bapak. Terima kasih juga para pengurus Majelis Taklim Az-Zahra yang saya sayangi sudah bekerja bersama-sama untuk pengajian rutin bulanan ini. Saya hari ini mewakili Ketua Majelis Taklim Az-Zahra. Saya berbicara atas nama Ibu Yayan Komar yang berhalangan hadir, yang sedang disayang Allah mengurus keluarga yang sakit. Ibu-ibu sayang, mohon doanya membaca surat Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Haji Ansor Abdullah, Bapak tercinta Ibu Yayan Komar yang wafat pada hari Jumat kemarin. Juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibunda Yayan meninggal pagi ini jam 7, Ibu Hajah Eniati. Semoga almarhum husnul khotimah. Mohon doanya juga untuk kesembuhan anak-anak tercinta Ibu Yayan, Ayang dan Deepan juga menantu tersayang Nohan. Bapak Komar suami Ibu Yayan, juga Ibu Yayan yang sekarang kena COVID. Semoga lekas sembuh semua dan pulih kembali. Amin ya robbal alamin. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan kami. Robbana atina fid dunya hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Mangga kepada Ustadz Wadudi Mutakin untuk memberikan pujian. Terima kasih Bu Ida atas sambutannya. Akhirnya kita sampai pada acara inti, yaitu mengikuti tausiah dari Ustadz Dudi Mutakin dengan tema keutamaan surat Al-Ikhlas, kekokohan di masa pandemi. Kepada Ustadz Dudi yang kami hormati, kami persilahkan. Bagi ibu-ibu yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menulisnya di kolom chat. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terputus-putus, Tad. Halo. Ya. Ya. Tes. Ini apa namanya? Jaringan memang seperti ini. Insyaallah semua baik. Terputus-putus masuk suaranya. Ya. Kecil kadang-kadang. Iya, kadang kecil, kadang besar. Ini nggak ada suaranya, Ustaz. Ya, sedang sebentar, sabar, Bu. S1 2 3 udah ya. Iya, ya. Nah, ini ada Ustaz. Bagus, Mas. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali yang pulang ke hadirat Allah Rabbul Izzati saat ini. Baru saja saya selesai dari pemakaman cucu ya, anaknya keponakan yang kena musibah. Kalau itu bukan karena COVID, yang akhirnya kita tahu bahwa kematian siapapun adalah guru
yang mengajarkan kepada kita bahwa kita pun akan pulang. Ya, insya Allah Bu Neti ikut pulang, Bu Ade ikut pulang, nanti suatu saat Ibu Endang ikut pulang, Ibu Ida, semuanya akan ikut pulang. Akan pulang ke haribaan Allah Rabbul Izzati. Dan tentunya kita tidak bisa memilih waktu, memilih keadaan. Tinggal kita mencoba berjuang membangun keadaan. Jadi COVID bukan penyebab kematian, ya, jangan risau. Nggak usah kita sampai memenjarakan diri, betul-betul terjajah. Ya. Jangan. Fakku rokobah, kemarin ada pembahasan seperti itu di Zoom kami. Merdekakan hamba sahaya, merdekakan diri kita. Dengan apa kita memerdekakannya? Dengan membiasakan diri, mengutamakan Allah dari yang lainnya. Nah itu. Jadi misalnya gini, saya lagi tanggung ngobrol sama teman, sudah datang waktu azan zuhur. Ya udah, kita utamakan Allah, kita pergi, kan gitu. Kita biasakan Bu Erna ya untuk mengutamakan Allah tentunya. Jangan sampai kita dijajah oleh keutamaan-keutamaan lain selain Allah. Karena apa? Yang lain bisa saja mengecewakan, kalau Allah tidak akan mengecewakan. Atau seperti begini, kita lagi ngobrol nih berlima, kita tunda waktu sholat. Tapi suatu saat kita kena musibah dari Allah, tidak ada Bu Ati seorang pun dari teman kita yang berlima kecuali mendoakan kita, yang membantu kita. Kita kecewa. Kalau kita dahulukan, pasti Allah membantu kita. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, ya, tidak ada yang lain. Karena satu, maka kita tidak bingung gitu kan, ke Tuhan yang mana akan kita sujud yang sangat ikhlas, kan gitu ya. Tidak mungkin hati kita dibagi 3, dibagi 4, dibagi 5, tidak mungkin. Tuhan itu hanya satu dan kita bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Kenapa Allah tempat kita bergantung? Ketika Dudi Mutakin terpapar COVID dan sekarang juga Ustadz Aam Amiruddin ya, dan semua sahabat kita sama-sama berdoa saja. Allahumma robbanas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifa'an la yughadiru saqama. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada Allah karena kita yakin. Kita bergantung kepada Allah karena Allah sayang kepada kita. Bukan karena yang lain. Allah sayang kepada kita. Allah menitipkan virus kepada saya tempo hari Bu Ane. Itu karena Allah ingin mengampuni saya. Masya Allah. Kemudian setelah itu, saya yakin sekali saya tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Saya akan handle virus, saya akan handle badan saya milik Allah. Allah mendampingi saya untuk menyelesaikannya. Saya mendekatkan diri kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kemudian nanti Allah akan membantu saya. Ya. Mungkin virusnya akan lama Bu Neti pergi dari saya ya. Kurang lebih 2 bulan itu pemulihannya dari lemas, sakit kepala, mual, tidak pernah rubuh. Itu 2 bulan dan ketika terpapar COVID, kita bernafas seperti bernafas di lubang jarum. Ya kalau saya kebetulan ada konsentrat garam, jadi saya masukkan garam itu dan mencair semuanya, alhamdulillah. Agak plong, agak cepat. Itu nafasnya berat sekali Bu Ati, aduh juara lah pokoknya nama. Nah yang pasti kondisi kita adalah kondisi bergantung kepada Allah. Ketika kita bergantung kepada Allah yang satu saja itu, Masya Allah, saya pasrah. Mangga ya Allah, Engkau panggil saya rindu cintamu yang sesungguhnya di surga pada saatnya nanti. Seandainya Engkau sehatkan kembali saya berserah padamu ya Allah, bimbing saya, tuntun saya, jangan Kau biarkan saya tersesat dalam keperjalanan hawa nafsu saya. Karena perjalanan hidup adalah perjalanan seorang hamba di hadapan Allah, Allahus Samad. Ya, seorang hamba di hadapan Allah. Perjalanan hidup kita Bu Tati bukan perjalanan hawa nafsu kita di dunia. Insya Allah nafsu kita coba tahan dulu lah ya, semuanya kita tahan nafsu kita. Kita tahan sebentar nafsu kita, insya Allah tidak sampai 50 tahun lagi ke depan kita tahan. Karena di surga nanti seluruh hajat hawa nafsu kita akan kita penuhi. Akan Allah berikan, pengen apa, mangga.
Karena di sana tidak ada sekat, tidak ada aturan, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi kita. Semua yang kita lakukan dengan nafsu kita di surga, semuanya dibuat tertib oleh Allah. Dengan sendirinya tertib. Ya, dengan sendirinya tertib. Mangga. Jadi akhirnya di tengah kepasrahan sakit saat itu, saya hanya mengatakan di hadapan Allah, mangga ya Allah nyanggakeun, saya akan lepas hawa nafsu saya. Saya tidak meminta sembuh, tidak ingin sembuh, tidak meminta sembuh. Saya hanya berjuang menjaga badan milik Allah saja. Itu. Saya hanya menjaga badan milik Allah saja, tidak yang lain. Nah, ini kan disebut keikhlasan, karena itu disebut surat Al-Ikhlas. Fakurokobah, lepaskan diri kita Burini dari segala hal yang menjajah kita. Sudahlah, kita tidak merasa penting lagi berlian itu. Ada anak butuh kepada kita, mah saya butuh ini nih, mama punya berlian gitu. Kasihin aja dan keke maut gitu ya. Bu Ana, Bu Nur, nah kasihin aja ya Bu Dewi, berikan saja. Mah, aku butuh ini, mah enggak. Semua buat kalian kok. Kalau mama meninggal juga ini buat kalian semuanya kan gitu ya. Bukan buat siapa-siapa kan gitu. Ah, ini luar biasa keikhlasan. Saya hanya berharap Allah saja yang memenuhi hati saya. Saya kosongkan semua hal kebendaan dari badan saya. Biarkan Allah saja yang mengisi hati saya. Seperti itu. Kenapa? Ini ukurannya sederhana. Allah mengingatkan, Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya Bu Endang. Rasulullah mengingatkan kepada kita dengan doa yang terus-menerus oleh oleh Rasulullah diucapkan. Nah, ini. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Ya Allah, lindungi kami dari hutang. Nah, itu Bu Dewi. Ya Allah, lindungi kami dari hutang. Ya Allah, ada apa dengan hutang sampai Rasulullah saja berlindung? Kalau saya melihat hutang dari sisi musyrik, ketika seorang berhutang, dia sedang berjuang memenuhi keinginannya. Dan pada saat itu dia tidak peduli bahwa pintu surga akan tertutup kalau hutang tidak terbayar. Dia tidak peduli dengan itu. Yang penting Bu Haslinda kebutuhannya terpenuhi. Itu kan, itu sisi kemusyrikan. Dia sudah tidak peduli dengan keselamatan akhirat. Hati-hati dengan yang berhutang. Hutang itu bukan sesuatu yang, bukan kebaikan ya Bu Ratna, bukan kebaikan. Hutang itu ujian. Karena itu Rasulullah berlindung dari hutang, artinya Bu Yati, Rasulullah berlindung kepada Allah dari kemusyrikan. Di mana kita lebih mementingkan keinginan nafsu kita daripada keselamatan kubur, keselamatan akhirat. Tertutup loh pintu surga kalau hutang tidak dibayar kan gitu ya. Dan tertutup juga bagi kita pintu surga bagi yang tidak bisa nagih. Dia tidak bayar karena lupa, karena kita tidak nagih. Jangan salah itu, berat itu. Karena itu nanti lagi ke depan kalau ada yang mau pinjam, Bu Haslinda, Bu Linda, jangan dikasih pinjam lagi ya Bu Linda ya. Jangan, kasih aja. Misalnya saya datang ke rumah Bu Linda pinjam uang lah 2 miliar. Nggak ada Pak Dudi, ini pakai aja nih. Saya punya 1 miliar, pakailah gratis tah gitu tah. Ya, tong kagok ari ngalamun gitu. Jadi hati-hati. Jangan sampai ada butina kemusyrikan dari kita. Ya. Rasulullah berlindung kepada Allah dari hutang. Kenapa? Karena dari hutang itu juga tergambar satu bentuk karakter. Karakter apa? Karakter di mana kita tidak mampu menekan keinginan. Ya kan? Tapi Ustadz kan kalau sakit dan saya nggak punya uang dan kebetulan rumah sakit minta uang, nggak akan sakit insya Allah orang yang tidak punya hutang. Bukan yang tidak punya hutang. Nggak akan sakit insya Allah orang yang keinginannya ditekan dengan baik. Nah ini Bu Ati bisa tanya kepada Pak Herman. Ya Pak Herman, kira-kira orang yang tentram hidupnya gampang nggak untuk sakit? Saya yakin COVID-19 ini juga bisa dihandle oleh ketentraman. Ya kan? Dan ketentraman diantaranya bagi hadir saat merasa Allah mendampingi kita. Dan ketentraman itu juga hadir saat kita tidak banyak ditekan oleh keinginan kita. Kebayangkan Dudi Mutakin ngadoa kepada Allah sampai nangis karena pengen rumah.
Ya Allah, berikan kepada saya kemampuan untuk bisa membeli rumah di sebelah ya Allah bersama isinya. Aduh, kebetulan isinya janda lucu. Itu kan luar biasa itu. Bisa, saya bisa tertekan dan mudah sakit. Nah, karena itu tekan keinginan kita, kalau perlu keinginan kebendaan kita redakan, biar keinginan keimanan saja yang kita kedepankan. Nah, itu. Ya. Jadi, Masya Allah, Allahus Samad. Suaranya Ustadz, itunya ke mute speakernya. Nah, ada lagi ya? Ada. Dari apa yang terakhir? Tekan keinginan Oke. untuk Tekan keinginan kita. Bu Ina ya tuh. Nuhun Bu Ina. Naon namanya? Teliti ya. Nah, itu. Tekan keinginan kita. Banyak orang yang dengan banyak keinginan jadi sakit. Ya kan? Ibu, maaf. Tidak semuanya sama, tapi ini kasuistik. Di antaranya sebagian besar kasus stroke itu karena keinginan yang tertahan. Kemudian mengentalkan darah, membanyakkan kolesterol dan lain sebagainya. Terjadi seperti itu, jangan banyak keinginan. Di era pandemi ini sudah kita hanya ingin mendekatkan diri kita saja kepada Allah. Itu. Ke suami saya nggak akan pengen, nggak banyak ingin lah dari suami. Kata ibu, dari istri saya juga nggak. Saya hanya ingin membahagiakan istri saya hanya ingin membahagiakan suami saya hanya ingin membahagiakan anak saya, menantu saya, cucu saya, sudah. Itu saja, ingin memberi saja. Ya. Saya ingin membahagiakan teman-teman. Aduh, siapa ya, dicari di kontak di kontak handphone kita. Bu Neti tagetol, tuh dicari ya Bu Neti ya, di kontak telepon kita. Oh, ini dia mungkin sedang butuh uang. Oke, saya transfer. Teteh, apa kabar? Alhamdulillah, kumaha damang. Alhamdulillah. Ya sudah, aku ada rezeki ini sedikit, nggak banyak, ratusan ribu aja. Aduh, teteh nuhun, nggak usah, nggak usah. Nih, buat membahagiakan seisi rumah, transfer. Nggak usah nunggu orang minta. Kita bahagiakan semua orang. Bahkan menjelang tidur jangan mikir takut kena COVID. Tidur mah tidur aja, karena tidur daya tahan tubuh naik. Ya, pada saat tidur itu. Kenapa daya tahan tubuh naik? Karena semuanya istirahat. Nah, pada saat sebelum tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut, ini titip. Dalam wujud tauhid kita adalah doa. Berdoalah terus, karena berdoa adalah bertauhid. Ya. Pas tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut sekali. Terus subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Capek kita Bu Ina, ketika capek apa yang kita ucapkan? Insya Allah. Kalau saya ini, meskipun tidak ada contohnya dari Rasul, saya yakin tidak salah. Saya doakan satu-satu teman yang namanya saya ingat. Wajahnya Bu Egi teh numananya, Egi teh dua. Egi yang santri saya laki-laki, tapi Egi di dia mah bukan laki-laki. Itu pilih gitu kan. Atau semuanya kita doakan. Semuanya kita doakan. Saya doakan Bu Emma, saya doakan semua. Satu-satu saya doakan. Ya, Bu, pokoknya mah kalau saya biasa sebelum tidur, Teh Umi kadikan handphone. Saya lihat, saya scroll satu-satu. Saya doakan. Kenapa? Karena saya ingin malaikat mendoakan saya. Kata Rasulullah kan gini. Barang siapa zikir sebelum tidurnya, kemudian dia wafat tidak bangun lagi dari tidurnya, maka dia sama dengan meninggal dalam keadaan berzikir. Saya ucapkan terus kan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, eta butina. Bunda Dewi Bunda. Terus saya ucapkan, subhanallah, saya ingin meninggal dalam keadaan zikir. Tentunya sholat malam dulu, nanti diteruskan lagi. Kan gitu ya Bu Popi. Terus, setelah zikir, saya doakan satu-satu. Ya Allah, ya Rabbi. Sampai istri saya tadi sahawai karena ada ibu-ibu yang saya doakan, ada, ya Allah, selamatkan dunia dan akhiratnya pada Dang. Seri kan? Ya Allah, selamatkan dunia akhiratnya Bu Dewi. Bu Dewi sah. Jadi ada integrasi sebelum doa. Aduh, enggak lah. Istri saya alhamdulillah percayaan orangnya, karena memang
banyak istri yang tidak percaya kepada suaminya karena pengalaman ya Bu Wiwi ya, karena pengalaman. Insya Allah kalau perjalanan suami ke depan baik, sudahlah masa lalu yang buruk tutup, jangan diingat-ingat lagi ke depan. Nah, kalau kita tidak ingat nama teman semua, nama suami atau doakan. Ya Allah, si Kang Asep doakan. Pak Herman, ya Allah, Pak Herman teh kasepsieun ku batur teu nanaon lah, yang penting saya jangan engkau tinggalkan ya Allah, kan itu ya. Terus kita doakan terus. Doakan saja anak, cucu, menantu, besan. Banyak loh yang melupa mendoakan besan ya Bu Ina ya. Hilap tuh tengah doakan besan. Nah besan doakan. Ini penting sekali. Nah Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Yakinkan Allah menyertai kita. Allah bareng kok sama kita. Itu tadi. Kalau yang sakit mendapatkan ampunan, yang meninggal mendapatkan surga, yang sehat dapat apa? Jadi sebetulnya yang harus bersyukur itu yang sehat atau yang sakit. Harusnya yang sakit dan yang meninggal yang bersyukur. Karena mendapatkan yang baik dari Allah. Kita yang sehat masih khawatir. Belum tentu kita mendapatkan ampunan dari Allah. Belum tentu kita mendapatkan syahid. Sengaja syahid, makan orang pergi ke Palestina. Orang pergi ke Afghanistan untuk ikut perang. Karena pengen syahid kan itu. Nah, kita yang tidak ke sana gimana? Masya Allah. Sering-sering mencari ilmu. Insya Allah nanti malam minggu saya ajak. Ini malam minggu jam 8 ya. Catat tah. Malam minggu jam 8 insya Allah kita ngobrol ringan juga di Zoom saya. Nanti saya kirimkan alamatnya ke Bu Ina dan Bu Ina bisa nyebar ke teman-teman lain. Nah ini insya Allah ya. Kenapa? Berbanyak mencari ilmu. Kalau perlu tiap hari ada Zoom buka pokoknya mah. Kenapa? Yang sifatnya ilmu ya. Kenapa? Karena man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa keluar mencari ilmu, keluar dari kamarnya menuju meja, kemudian buka laptopnya. Ini bisa pakai laptop bagi, laptopnya simpen, kameranya pakai handphone. Ini saya gitu, kameranya pakai handphone, ininya di laptop, monitornya yang gede seperti ini. Udah. Jadi kalau saya ngelihat ke sini namanya ngelihat ke monitor, kalau saya ngelihat sini ngelihat ke kamera, ngelihat sini ngelihat ke laptop. Nah, bedanya beda saja. Seperti itu. Jadi subhanallah ya. Temukan syahid itu. Temukan syahid itu dengan cara apa? Dengan cara terus mencari ilmu kalau memang tidak ada peluangnya. Pas sakit ucapkan alhamdulillah. Ya, Ibu Lina, ucapkan ya Allah alhamdulillah engkau ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim terus kita ucapkan. Bahkan ini pengalaman Dokter Dipo ya, kita kenal. Dokter gigi, Dokter Dipo waktu dirawat beliau juga pernah sesak di ICU Kebonjati. Masya Allah, Ustaz, ini seperti bernafas di lubang jarum. Ya pernah saya alami itu, saya bilang kepada Dokter Dipo. Dan Dokter Dipo mengambil langkah yang luar biasa. Saya zikir terus sambil menunggu tetesan infus yang terus menetes. Saya ucapkan terus karena kalau tidak bisa bicara karena sesak, jari bisa nge-WhatsApp Ustadz Dudi, tapi hati saya mengucapkan dengan gumaman, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Lepas beliau dari sulitnya dan beratnya bernafas. Itu. Ternyata buat kita muslimin, Bu Neti mudah menghadapi ini, mudah dengan cara bagaimana berserah kepada Allah. Karena pada dasarnya, pada saat kita kehilangan tauhid, kita akan kehilangan ketentraman. Tapi pada saat kita bertauhid, kita akan bertemu dengan ketentraman. Tenang gak? Kemudian, apa Allahus Samad bukti daripada kita bergantung kepada Allah? Yakin Allah Maha Kaya, ya sudah, saya akan bersodakoh. Bu Egi dengan saya jalan. Bareng dengan Pak Presiden. Jalan. Kan Presiden kita suka jalan-jalan. Jalan kita bareng. Kuriling dari apotek ke apotek. Hayu, bareng sama saya, sama Bu Egi nih. Sama Bu Erna juga ikutan kita opatan. Bareng sama Presiden. Tiba-tiba ada pengemis. Minta ke Bu Egi mengenegadakan tangannya begini kepada Bu Egi. Kira-kira dikasih nggak? Dikasihnya yang gede yang kecil. Yang gede malu atau ada presiden, kan presiden benghar. Gampanglah nanti presiden bakal ngasih kan itu. Nggak mungkin ngasih 1.000 atau 500 rupiah koin, nggak mungkin. Pasti ngasih yang besar. Demikian juga ketika kita tahu Allah Maha Kaya. Dan kita merasa Allah bersama kita.
Ketika kita merasa Allah bersama kita, ada orang-orang yang perlu kita bantu. Teu asa-asa. Karena saya bersama orang kaya, mangga. Ini saya coba sudah 2 tahun, Bu Ina. Sudah 2 tahun berbagi Jumat itu. Dari mana dananya? Saya bersepuluh, ini orang-orang yang sudah ingat meninggal dari sejak umur 30-an. Saya dari umur 40, teman-teman saya dari umur segitulah, kita ingat sudah takut meninggal tiap hari. Sampai hari ini kabayang tuh. Sekarang waktu itu mulainya 40, sekarang 42, ya lumayan lah, cukup lama. 42-nya Bu Egi-nya tam protes. Itu kan Bu Egi sudah 57 gitu. Jadi ada kondisi yang saya pikir saya bersama Allah yang Maha Kaya, kenapa saya harus kikir? Saya coba mengumpulkan dari Kamis sampai dari Sabtu sampai Kamis. Pas Jumat kita kumpulan dengan teman bersepuluh itu. Nah, ini ada segini. Pas Jumat pagi saya broadcast, ajak teman-teman, saya tidak banyak dari teman tapi ada menambahi. Terus kita bagikan. Alasannya sederhana. Mudah-mudahan meninggal tanpa harus banyak bertanggung jawab di akhirat nanti. Dan yakin, kenapa dihabiskan semua? Karena saya yakin saya berjalan bersama Allah yang Maha Kaya. Tenang bisa. Itu tenang sekali, saya merasa nyaman, tenang. Tidak punya uang buat beli bensin ya jalan. Capek atau jalan kaki ya diem kan, itu udah. Nggak usah rudet gitu kan. Pengen makan sama sate nggak ada yang ayam. Ya udah, temboknya olesan bumbu sate, asal ngalamutan sate beres kan, tidak usah susah. Dibuat unsur urusan rasa itu kenapa kita harus repot ya. Urusan hawa nafsu. Nah hadirin, Masya Allah ya. Kita coba terus bergantung kepada Allah, dan ketergantungan kita kepada Allah itu all out, sepenuh hati. Yakin Allah ada. Bahkan saat tidur pun kita yakin Allah mendampingi saya. Gitu kan? Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Lam yalid walam yulad. Ini juga jangankan menggandakan ya rasa cinta kita kepada Allah dan yang lainnya. Pak Agus Solihin, ya ada Pak Agus, satu-satunya laki-laki berdua dengan saya, Pak Agus menemani saya. Jangankan salah Pak Agus. Nuhun, jadi nu kasepna 2. Allah dinyatakan punya anak, Allah dinyatakan berketurunan saja. Saya nggak kebayang. Kenapa Allah tidak punya anak dan bukan anak dari siapa-siapa? Kita fokus. Kalau Allah anak dari seseorang atau dari siapa gitu, siapa yang lebih mulia, Allahnya atau orang tuanya? Kan itu. Kalau Allah punya keturunan, kebayang tuh keturunan Allah berketurunan, terusnya berketurunan, kebayang tuh. Kalau Allah punya keturunan dan keturunannya tidak berketurunan, itu di mana letak maha kuasanya Allah? Kalau Allah berketurunan, mungkin dunia ini akan dipadati oleh keturunan Allah. Ya, kata orang Jawa, bagusnya orang Indonesia diisi orang Jawa semua. Kata orang Bugis, bagusnya Indonesia ini diisi orang Bugis semua. Kata orang Medan, bagusnya orang Indonesia tuh Medan semuanya, kan itu. Tapi yang jelas orang Sunda yang nggak pernah ngomong karena memang etnis Sunda sudah nyaris habis. Dan kebetulan Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang besar dan pulau-pulau yang kecil, dan semuanya disebut Sunda besar, Sunda kecil. Kalau mari orang Sunda mah tidak, sudah ada dalam pulaunya. Terus ada orang Israel pengennya Indonesia diisi Israel semua. Ada orang Cina pengennya orang Indonesia diisi oleh orang Cina semua. Semua punya ego seperti itu. Tidak mungkin Tuhan kalau punya anak tidak seperti itu. Ya kan, pasti ingin. Udah dunia ini diisi oleh anak Tuhan semuanya supaya gampang diatur. Itu bukti bahwa Allah itu ahad, lam yalid walam yulad. Nah ini COVID-19. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa menjadi sejajar dengan Allah. Termasuk nafsu kita. Ada kan yang sakit langsung putus asa. Dengar mungkin belakangan ini orang yang kena COVID di rumah sakit atau di rumahnya yang gantung diri ya. Karena hukum sosial, dia tidak terlalu masalah, dia masih bisa bergerak, masih bisa bernafas, tapi masyarakat menjauhi dia. Bahkan ngirim makanan pun Bu Tati,
itu digantung di mana? Digantung di pintu pagar atau di pagarnya. Masya Allah. Eta Bu, ngirim makanan digantung di pagar, menisiga maraban anak ucing, ya kan? Pabulit di jeung burit jeung ucing itu Bu Dewi. Kalau saya tidak, saya pernah ngirim kepada teman saya. Bro, sini Bro, keluar. Ada apa Ustadz? Ini saya kena positif, salah kan dia kali keluar. Iya, tuangan. Buka dong pagarnya. Enggak Ustadz, saya takut Ustadz ketularan. Moa. Ketularan itu kalau Anda bersin ngaja, heuai ngaja, batuk ngaja di depan saya. Anda pakai masker, saya pakai masker, udah sehat. Akhirnya diizinkan saya masuk ke dalam di pagarnya. Saya berikan kiriman saya makanan. Nih, tampinya makan yang banyak itu, aduh nggak selera. Makan mun perlu jeung keresekna, saya bilang. Badan kamu tuh milik Allah, harus kuat. Saya bilang gitu kan, akhirnya dia makan seperti itu. Dan saya pengen makannya di depan saya, dia makan di depan saya. Kenapa? Supaya jelas makan gitu kan. Problemnya kan orang yang COVID itu makin lemah karena rasa tidak ada, para raid, para ruguh malas makan, maut ya gitu prinsipnya. Jadi makan mah haruslah, enak gak enak makan aja. Yang saya rasa seperti itu ketika saya terpapar, dan saya tetap di rumah tidak mengisolasi diri. Ada cucu, ada istri saya, ada anak saya, nggak ada masalah. Hanya saya memang tidak motah dan saya selalu pakai masker dan tidak menular, alhamdulillah. Terus kata tetangga, kata saudara, udah ke sana sekeluarga di swab, nggak mau. Udah jelas saya positif. Buat apa lagi buang uang di swab ya kan? Nah, udah apa itu kita positif kasep. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sekeluarga tidak ada yang aman, baik-baik saja. Malah ada yang istrinya sakit, suaminya baik-baik saja, di swab jadi sakit suaminya. Ini sekedar pengalaman lucu. Saya kan tukang heure ya, Wegi, Bu Ana. Berarti hari nih, pas hari gitu ada teman saya diabetesnya sampai 600. Dia terpapar COVID. Dia sudah sangat khawatir sekali dengan sakit. Aduh, mangkaning diabetes. Sementara COVID kan mengentalkan darah, dan diabetes pun bisa mengentalkan darah. Bisa tumpang tindih. Makan ini gula yang kena. Tidak makan ini COVID yang, wah, serba salah. Dia begitu pesimis, telepon saya, Ustadz, maafkan saya. Doakan, mintakan saya ampun kepada Allah. Makanya tato di mana-mana badan nanti. Saya tengok aja sambil mampir ke apotek beli alat PCR ya, PCR antigen colok-colokan itu. Dan itu bagi. Ulah diturutan ya imah, ulah diturutan. Datang saja saya ke rumah dia. Pas datang ke rumah dia, tadi orang tes positif. Udah Ustadz kata puskesmas positif ini, kata Ustadz, terus calik. Saya pakai masker sampai 3 rangkep udah bahayanya. Akhirnya dia memberikan lubang hidungnya kepada saya dan saya colok oleh colokan yang belakangnya. Kan colokan itu ada sisi sini dengan sisi sini kan. Nah yang sisi sininya saya colokin, wir. Saya masukin, udah beres saya masukin ke air yang nyoloknya yang ini, yang masuk ke airnya yang sisi ini. Colokin ke air. Terus udah dikocek-kocek, masukin aja ke alat tesnya. Nunggu saya sampai ada garis. Ternyata garisnya 1. Kok 1 Ustaz? Negatif. Saya bilang gitu kan. Iseng aja nyebut negatif. Negatif, tapi tetap vitamin terus makan. Jangan sampai berhenti. Saya bilang gitu kan. Ini negatif. Alhamdulillah dia bahagia banget ya. Alhamdulillah ya Allah, nuhun saya negatif. Udah, teruskan obatnya yang dari dokter sampai habis. Jangan sampai lupa. Dan tetap gembira karena negatif. Udah, saya pulang. 2 hari sembuh. Baru sebulan recovery-nya, lemesnya, sakit kepalanya, mualnya itu 1 bulan. Oh, sugesti positif juga bisa menyehatkan ternyata. Saya bersyukur ya Allah, isengnya bermanfaat. Mudah-mudahan ulah aya nurutan. Bisa diturutan sama orang lain, colok yang ini, masukin yang ini, pakai ngetes yang ini. Waduh, doraka itu. Ya, ternyata ketika dia merasa negatif, udah dia merasa senang. Karena itu walam yakullahu kufuwan ahad. Jangan ada yang memberikan pengaruh kepada kita kecuali Allah saja. Jangan perasaan kita mempengaruhi kita. Jangan pikiran kita mempengaruhi kita sebelum Allah mempengaruhi kita. Kan sekarang mah banyak orang yang sakit gara-gara mikir yang enggak. Dia kan mikir yang enggak seperti, aduh ini benjol kenapa ya? Waduh kan itunya. Allah ini, wah. Jangan-jangan kelenjar getah benih. Aduh, suzon aja semuanya Bu Yuni. Semuanya kita buruk sangka. Beberapa waktu yang lalu lah hari
2 minggu atau seminggu yang lalu saya lupa. Tiba-tiba saja di sini Bu Ina saya bengkak. Nggak tahu sekarang udah nggak ada tuh. Di sini bengkak dan wah gondongan. Tapi nggak mungkin ngedadak gini. Wah kanker nih. Begini-gini sakit, agak sakit karena kontraksi. Saya tanya semua dokter teman saya. Ini apa? Kata dokter, periksa tuh ke lab dah semuanya serem-serem teh nasihat dokter. Ada dokter yang tukang heureuy juga sama saya dulu gitu-gitu pikiran. Pikirkan hubunganmu dengan Allah. Kalau sudah yakin dekat, sok silakan minta kepada Allah. Kalau belum yakin dekat, dekatkan. Terus tong mikiran bengkak itu nggak usah dipikirin. Terus waktu itu saya sholat isya, beres sholat isya saya tawakal berserah ya Allah mangga. Tolong wafatkan saya kalau harus malam ini karena datangnya begitu mendadak dan membesarnya begitu cepat. Saya ikhlas untuk menghadapmu malam ini ya Allah. Kapanpun. Insya Allah dan tetap ikhlaskan perasaan saya untuk bisa menghadapmu dengan baik. Udah. Menghadap Allah dengan kerinduan. Sudah. Malam itu saya bisa tidur nyenyak, bangun malam, sholat malam, terus sampai subuh baca Quran sudah. Dan saya sudah tidak pegang-pegang ini lagi karena saya sudah jelas saya akan wafat dan saya harus wafat dengan keadaan baik. Saya tidak pikirkan penyakit saya pikirkan hubungan saya dengan Allah. Udah terus baca Quran. Baca Quran pun tidak ngebut ya Bu Erna. Satu-satu itu ayatnya saya terjemahkan. Kemudian saya pahami ada kitabnya, ada Qurannya, ada apa namanya, ada kitab tafsirnya. Tafsirnya saya buka, baca lagi ayat ini, saya buka lagi tafsirnya. Sampai saya merasa plong. Gitu kan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bengkak ini bukan Tuhan Bu Teni Sugiantini. Bengkak ini anugerah Allah. Dan tidak perlu saya ingat-ingat anugerah ini. Dekatkan diri saya kepada Allah. Sudah Pak Agus. Beres dan Alhamdulillah saya selamat. Pas pagi-pagi sempat tidur menjelang subuh. Pas bangun subuh saya wudhu. Pas wudhu kan ke wajah nih. Nggak ada lagi. Itu mah udah. Saya tanya lagi ke dokter. Dok nggak ada lagi. Udah itu mah apa namanya. Kontraksi seketika katanya, nggak tahu lah apa nama istilah mereka. Sudah, saya tenang lagi, biasa berbuat lagi. Artinya apa? Ketika kita berserah sepenuhnya kepada Allah, maka kita akan bertemu dengan ketentraman paripurna bersama Allah. Tentram sekali. Ya. Di jalan bareng sama suami Bu Wulan, jalan sama suami. Tadi jalan Bu Wulan, suami pada disapa orang, nu nyapa nate garelis, kira-kira sesek tuh. Gitunya. Mun kasep ya ditararanya kudu garelis gitu kan. Gitu. Tapi kalau sudah bersama Allah, ya Allah terima kasih ya Allah suami saya. Aduh. Dia masih bisa, kalau orang lain mah hanya sempat senyum sama suami saya mah bisa ngaleng kan gitu, alhamdulillah nuhun ya Allah. Orang lain mah hanya sekedar memanggutkan kepala, hanya nyebut hey assalamualaikum, saya mah bisa ngekepan nuhun ya Allah kan itu. Seperti itu. Persis seperti istri saya ketika istri saya apa namanya nanya sama saya, minta ya Pak Sony Raja, ketika istri saya nanya sama saya, Pak sama orang-orang muni di pala lotret ari sama umingan lebaran unggul. Ini sedihnya jadi istri saya. Lebaran unggul Bu Tina. Dan lebaran unggul di potret selebihnya tidak pernah saya berdua selfie sama istri saya. Saya bilang mending sering di potret, mending sering di kekepan. Oh ya udah, mending sering di kekepan. Nah, ini juara lah. Beres kan, daripada di potret unggul tengah kekepan, mending ngekepan di potret kan itu merenya Bu Endang. Itu. Bu Endang nuhun basona. Pokoknya mah luar biasa baso Bu Endang har. Nah, akan baso Bu Endang luar biasa, walam yakul lahu kufuwan ahad itu. Nah itu. Jadi hadirin, tidak ada yang berat kalau kita sudah yakin bersama Allah yang Maha Kuasa. Tidak akan merasa kita berkekurangan kalau kita merasa yakin bersama Allah yang Maha Kaya. Kita tidak butuh apa-apa benda-benda di dunia ini ketika kita yakin bahwa semuanya akan dipenuhi di akhirat. Bahkan kita tidak butuh perlakuan baik orang lain karena kita akan baik kepada siapapun karena kita bersama Allah yang Maha Baik. Eta. Jadi mulai sekarang ke depan, insya Allah ya, bangun oleh kita kedekatan kita kepada Allah sampai pada saatnya ukuran kedekatan kita dengan Allah seperti apa? Fakkur raqabah tadi.
kita bisa melepaskan diri dari penjajahan, dan penjajahannya penjajahan perasaan, tentunya kita akan mengutamakan Allah dengan lapang tanpa harus kararagok gitu ya, Bu Rini Zain, tanpa kararagok gitu. Saya kagok ini mau mendahulukan Allah atau teman ya. Sudahlah, saya akan bicara saja sama teman ya, Neng. Hei sis, aku sholat dulu ya. Aku juga ikut bereskan. Kalau tidak ikut, sudah kan gitu. Misalnya nengok mereka yang meninggal. Tadi saya ingatkan, ada keponakan saya kan yang meninggal, cucu ya, anak keponakan. Ada keponakan saya yang satu. Bro, kamu kesana nggak? Nggak, Mang. Ngedoain aja lah dari sini. Ya udah itu, kalau kamu nggak pergi ke pemakaman mah, biar nanti almarhum aja datang ke kamu lah. Saya bilang gitu. Ada hoyong di Lombok ya, biar almarhum aja datang sama kamu nanti. Yo bro, saya duluan ke makam. Berangkat aja saya ke makam. Keponakan saya akhirnya ternyata sudah ada juga di makam. Nah ini dia, siun almarhum Kaimah. Ya, pokoknya mah dibuat nyaman aja lah, ya, dibuat asik aja. Allah bersama kita, dan ingat, catat ini buat siapapun, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini dan yang tidak hadir, tolong beritahu semua, ketika kita terpapar, yang harus kita pahami adalah Allah sedang menemani kita dan mengingatkan kita untuk mendekatinya. Karena Allah juga ingin disapa. Begini, pernah kan naik pesawat kita, pas kita di atas pesawat, pesawat tiba-tiba bergemuruh, siga berjalan di jalan jelek ya, Bu Afrina, gitu kan? Apa yang kita ucapkan saat goncangannya agak keras, Bu Linda? Yang kita ucapkan kan, langsung kita mengucap astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, dalam hati dah gengsi mau gogorowokan. Gengsi maunya ngagorowok atau tengsin siga nutara karena kapal teh. Gitu kan? Kenapa Allah goncang pesawat kita? Karena Allah ingin kita sebut namanya. Ketika suami tidak pernah manggil kita, satu hari biasanya manggil kan. Ini tidak manggil, kira-kira apa yang kita ucapkan? Ditoel kan. Hei, menitnya manggil-manggil mama. Biasanya menit rajin sehari 2 kali mah. Enak menit tidak nyebut-nyebut nama mama. Ditoel. Allah noel kita dengan goncangan. Geruduk. Saya pergi ke Subang pakai elep. Wah, eta supirna. Wah, la ilaha subhanallah, la ilaha. Terus saya zikir kan gitu. Muntabrakan saya pikir saya ke surga karena dalam keadaan zikir. Oh, ternyata Allah mengingatkan saya supaya saya menyebut namanya dengan Allah noel saya, manggil saya, mengingatkan saya dengan goncangan itu. Bagaimana caranya supaya hidup kita tidak digoncang oleh pandemi ini adalah goncangan supaya kita sebut nama Allah. Ya kan? Supaya kita sebut terus nama Allah. Bagaimana caranya supaya tidak kena pandemi? Bagaimana caranya supaya tidak tergoncang? Supaya tidak digoncang oleh Allah, supaya menyebut namanya, ya sudah sebut saja namanya. Ya, zikir terus, uzkurullah zikran katsiran, terus menerus, zikir terus menerus, sampai Allah tidak perlu lagi menggoncang kita untuk kita menyebut namanya. Itu mungkin mangga kita tanya jawab saja kepada 79 sahabat yang sudah hadir di media ini, di majelis ini. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ridhonya. Dan Mas Wid, apa kabar? Mas Wid sedang ngahulang. Mudah-mudahan Allah tuntun terus kita dalam hidup ini. Dan untuk semua saudara kita yang sudah pulang ke Hariban Rabbul Izzati, mereka sudah syahid, insya Allah mereka syahid. Mereka sudah menjadi orang yang diistirahatkan. Mereka yang syahid itu istirahat di surga, di alam barzahnya itu tanpa tekanan. Buat kita yang tidak syahid, itu goncangan, Bu Erna Susana, goncangan rasa penyesalan, Bu Endang, di alam barzah itu berat. Jadi mereka yang sudah meninggal syahid, insya Allah, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wakrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al lahum jannata ma'wahum. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita ini. Dan perlu difahami ya, bahwa saat kita meninggal, Bu Dewi,
itu kita tidak serta merta istirahat di alam barzah. Di antara kita Bu Ida ada yang semua kita yang tidak syahid ya, yang biasa-biasa saja meninggalnya. Semua kita yang meninggalnya biasa-biasa saja, semua penuh penyesalan. Kenapa saya melotot sama suami? Kenapa waktu itu suami saya cekek sampai lak-lakannya rudet? Kenapa waktu itu saya, pokoknya penuh penyesalan lah. Ya Allah, ya Rabbi. Penyesalan itu hadir di alam barzah, dan penyesalan ini bentuknya depresif, sangat menekan. Nah, di antara kita ada yang lari ke sana kemari, burber itu ke sana kemari. Sampai Bu Ina nanya, Pak Dudi, kenapa menilu lompatan kaditu kadiu? Sementara Bu Ina duduk-duduk saja misalnya kan gitu. Ya, saya di sana ada yang ngedoa, saya ke sana saya pengen dapat doanya. Mereka yang lari-lari di alam barzah mencari doa itu mereka yang tidak punya jariah. Ya. Kalau jamaah Az-Zahra insya Allah lah ahli jariah semuanya insya Allah. Amin. Ya. Dan mereka yang tidak punya jariah, mereka mencari pahala. Dan pahala dari mana Ibu Teni? Pahala dari semua orang yang berdoa secara umum. Doa yang umum yang mana? Yang berdoanya begini. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amat. Ya Allah, ampuni muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Itu kan umum buat semua kan itu. Nah, mereka mencari doa yang umum itu. Sementara Bu Ina duduk saja. Karena kalau doa yang khusus dia dapat, yang umum pasti dapat. Kalau yang khusus tidak dapat, yang umum belum tentu. Jadi dia nyari-nyari. Nah, Bu Ina tenang-tenang saja. Karena Bu Ina mendapatkan doa dari anak-anak tercinta. Bu Ina mendapatkan doa dari jariah yang pernah Bu Ina berikan. Itu juga yang jadi alasan di antara 1000 alasan saya di madrasah. Kenapa saya didik bolak-balik ke madrasah. Sekarang saya harus punya kuota berapa ya? Kuota sampai pokoknya kuota sebesar-besarnya untuk saya bagi kepada guru, karyawan, dan santri. Itu tiap minggu, Masya Allah. Karena santri kan harus daring, kalau enggak di blacklist itu madrasahnya. Akhirnya saya harus bagi-bagi kuota. Bu Ade, karena saya harus bagi-bagi kuota, sayanya harus kaya raya. Insya Allah lahnya piduana. Dan alhamdulillah mereka semua belajar. Guru menjelaskan di YouTube, mereka belajar dari YouTube, mereka pun belajar menjelaskan di YouTube, terus ada interaksi. Jadi belajarnya melalui media yang cukup mahal, karena harus mahal untuk bisa maju di era teknologi ini. Kalau hanya sekedar nge-zoom murah ya, tapi mereka tidak semuanya punya gitu ya untuk itu, dan tidak interaksi Zoom tidak lebih bagus daripada interaksi di YouTube. Nah itu. Kenapa saya lakukan mahal-mahal seperti itu di era krisis seperti ini? Saya katakan, ya tadi seperti Bu Ina bayangkan, anak saya hanya 2. Mungkin mereka sibuk, satu sekjen PBB, satu jadi presiden Indonesia. Meren ya Wallahualam. Jadi sibuk, tidak sempat mendoakan bapaknya. Nah, karena tidak sempat mendoakan bapaknya, saya butuh doa yang lain. Doa siapa? Saya tidak yakin. Tapi mudah-mudahan salah satu santri saya, atau dari 1.300 alumni madrasah saya, ada 100 orang diantaranya yang soleh. Itu yang saya, atau ada 50 orang diantaranya yang soleh. Itu yang akan menjadi jariah. Nah, kita yang memiliki jariah seperti itu di alam barzah duduk, penyesalannya ada. Kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu, kenapa saya baut sama suami waktu hari Kamis tahun 2008. Kenapa saya harus jenajah nendang sama suami waktu itu. Padahal kan suami waktu itu sedang latihan bola, kebetulan di rumah saya tendang bola, yang ketendang suami, kita cek Buneti, mudahnya gitu. Oh yo, dia luar biasa. Penyesalan banyak sekali. Nah, penyesalan itu diredakan oleh doa-doa jariah, ya, oleh amal-amal jariah. Nanti pas kita bangun ini di alam barzah ini, Bu Afrina, pas kita bangun ya, Bu Deni, kita akan terkejut. Ini malaikat, ini kotak-kotak apa ini? Dibuka oleh malaikat. Ini kotak pahala semuanya. Ini kotak pahala Bu Marlina ini. Ini kotak pahala Bu Endang. Waktu Bu Endang berbuat baik di Jalan Soka ini, pahala-pahala. Karena saya nggak berbuat ini. Ini pahala.
Dari santrinya Ustadz Dudi, ya santrinya Ustadz Dudi baik kan dulu pernah ngasih beras ke santrinya buat makan santrinya Ustadz Dudi. Oh, kata Bu Endang dari Kopo. Oh iya ya. Nah ini nih dari teman-teman di majelis, karena Bu Endang sering hadir di majelis, Bu Neti, Bu Egi sering hadir di majelis. Akibatnya teman-teman di majelis jadi semangat bermajelisnya, semangat untuk beramal soleh. Nah akhirnya mereka mau belajar tentang Islam dan mereka beramal soleh. Ini gara-gara kehadiran Bu Egi di majelis. Alhamdulillah. Nanti ada pahala-pahala yang kita tidak lakukan, tapi ada di hadapan kita. Jariah namanya. Karena itu saya makin semangat ini, karena saya takut di alam barzah menangis tidak berhenti karena penyesalan itu. Takut sekali. Sekarang urusan nafsu saya tekan. Hayang kawin deh, ente kewe di surga. Terus hayang bengar kewe di surga. Ya. Semuanya kewe di surga gitu. Buat apa lagi di dunia menjadi tua kan gitu. Kebayang kemarin saya ngobrol dengan dokter Jajang anestesi apa mungkin ya dokter Jajang. Dia mengirimkan foto kepada saya seorang laki-laki pakai motor dengan istri 5, lalu lucu. Terus dia kirimkan juga foto keduanya, mun ieu rada karolot cenah. Motornya ada di dalam rumah tapi diriungkul 5an ini. Si Akina luhureun motor di sasarung. Aduh, panjang umur, biar Pak Jajang. Geus urang hiji we kolotkeun. Geliskeun saya bilang itu. Terus ini dunia itu semuanya fana saja. Jadi hati-hati dengan manusia tidak bisa sombong teh. Kalau gatal di tengah pasti butuh orang yang gagaro. Apalagi umur tua cik panggarokeun tah. Jadi saya bilang kepada semua bapak sing baik kepada istri. Kenapa? Bisi panjang umur nanti hanya istri yang bisa ngagarokeun tonggong bapak, ya kan? Mun sombong sama istrinya yo. Aduh, panggarokeun kata istrinya. Bung. Kabayang istrinya nggak mau ngagarokeun tonggong bapak. Aduh, mau gagaro karena tembok lesian ngajengkang jadi diam aja. Alah, atuh. Kan gituan ya. Itu pentingnya baik sama istri, itu saya bilang begitu. Ya, nah itu jadi jangan sampai menyesal di alam barzah, kita terus kuatkan hubungan kita dengan Allah, hadirkan jariah sebanyak-banyaknya kepada siapapun, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Kalau Allah anugerahkan usia panjang, mudah-mudahan Allah tidak anugerahkan rentan dan lemah pada perjalanan kita. Kalau Allah anugerahkan usia yang pendek, mudah-mudahan usia kita menjadi usia yang menjadi alasan kita untuk pantas masuk surga. Saya kembalikan kepada pembawa acara sebelum kita tutup dan kita berdoa. Siapa tahu ada yang bertanya. Ini di ruang chat juga ada yang bertanya kepada saya. Mangga. Iya. Ya. Demikianlah tulisan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dudi Mutakin. Mudah-mudahan kita dapat memetik pelajaran dan dapat menambah wawasan agama kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Ina Taufan. Kepada Ibu Ina, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Erna. Ustaz, izin saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat, Ustaz. Ya. Pertama dari Ibu Yuniarti Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, musibah seperti sekarang datang dari Allah dan akan yang menghilangkan Allah juga. Tetapi orang ada juga yang tidak sabar menghadapi dan suka berkeluh kesah. Padahal kita ada Allah. Kadang suka melupakan Allah. Bagaimana solusinya? Kita sudah berdoa, suka lama dikabul, suka tidak sabar menghadapinya. Begini Bu Yuniarti, Ibu pernah dimintai oleh anak dan Ibu bisa memenuhinya hari ini. Sebut anak Ibu SMP, anak Ibu minta motor. Ibu tidak kasih kan? Kenapa? Karena belum pantas pakai motor kan itu ya. Nanti kalau kamu sudah berumur cukup dan sudah punya SIM baru Ibu kasih motor kan itu. Mintanya sudah dari sejak kelas 2 SMP itu. Jadi tenang. Ketika kita meminta sesuatu dan belum diijabah, karena Allah sedang memilihkan kapan waktu yang tepat untuk memberikan itu kepada kita. Ya kan gitu. Model saya pengen kawin lagi, berdoa kepada Allah. Kata Allah,
nanti di surga. Di sedihnya, di surga, aduh, ya Allah, di dunia saja ya Allah. Kebayang ya, terus diizinkan ku Allah teh nikah pada umur 90 tahunan, kan kabayang akan nikahna. Tapi abdi ini nikahnya. Abdi ini, Masya Allah. Jadi Allah tunda Bu Yuni ya, kapan pantasnya Allah mengabulkan doa kita, atau nanti sajalah di surga karena Bu Yuni akan masuk surga daripada sekarang Bu Yuni Amin. diganggu-ganggu oleh urus. Misalnya saya minta kepada Allah uang 2 juta, dikasih, saya jadi lalai kepada Allah gara-gara 2 juta, bahkan jadi sombong. Tuh doa saya mah dikabul, merasa sombong, merasa dekat dengan Allah. Padahal Bu Yuni, ketika doa dikabul, itu Allah sedang memberitahu kepada kita bahwa Allah Maha dekat. Ketika doa belum dikabul, Allah sedang memberitahu kepada kita bahwa Allah Maha sayang. Dan Allah pilihkan kepada kita yang terbaik dan waktu yang tepat. Saat doa dikabul, harusnya kita merunduk, malu di hadapan Allah. Ya Allah, hamba yang kecil, lebih kecil dari debu di muka bumi ini, Engkau dengar suara hamba oleh-Mu yang maha besar. Edun atau Allah yang maha besar mendengar kita yang maha kecil. Ya Allah, ya Rabbi, nangis saya. Saya pernah berdoa seperti itu, Bu Ina. Ketika saya diterpa fitnah besar, saya berserah kepada Allah. Memang hanya Allah yang tahu. Hanya Engkau yang tahu, ya Allah, bimbing saya, tuntun saya, ya Allah. Engkau maha tahu. Tahu-tahu dibereskan oleh Polda Jawa Timur dan selesai semuanya. Selesai semuanya, saya hanya bicara, ya Rabbana, Engkau yang maha besar mengabulkan. Ya Allah, saya yang kecil, I'm nothing di hadapan Allah. Allah tidak perlu saya sama sekali. Ternyata diijabah. Masya Allah. Nah itu doa kenapa belum diijabah, kenapa kita tidak takut kepada Allah, malah takut kepada COVID-nya gitu kan. Ya karena kita merasa COVID-nya tuh nyata, Allahnya masih gaib. Kemudian jadi gimana Bu Devi Sondari? Harusnya kita dekatkan dengan Allah sampai wujud Allah, kehadiran Allah itu terasa. Ya terasa sekali kan, sering kita merasakan kehadiran Allah waktu tidur kita, alhamdulillah, berapa kali tidur kita terlentang dan muka dan wajah mulut terbuka, terlentang bericalangap. Sering kan? Kita tidak sadar karena kita sedang tidur. Nggak ada kan cicak iseng masuk ke mulut kita? Allah yang melindungi kita. Atau sirup, atau laba-laba saat masuk ke mulut kita. Nggak ada ini. Allah melindungi kita. Ya kan? Ini luar biasa. Luar biasa. Allah bersama kita. Jadi ke depan kita di majelis ini mudah-mudahan tumbuh ya pengertian bahwa buat apa lagi kita takut hidup, Allah kok yang menjaga kita, kan beres. Sepanjang kita juga berikhtiar untuk menjaga apa yang Allah ujikan kepada kita, seperti itu. Mangga Bu Ina. Iya. Yang kedua dari Bu Erna ini yang jadi MC ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau kita memberi pinjaman pada seseorang, kemudian dia memblok WA kita? Padahal waktu itu hanya 1 kali diingatkan setelah lama tidak membayar. Jazakallah khair, Ustadz. Aduh Bu Erna, nasib itu mah. Kalau jawabannya teh Bu Erna, kasihan deh lu. Maka dari itu peringatan aja kepada Bu Erna. Itu peringatan kepada Bu Erna, jangan pernah lagi sok baik. Bunten saya sebut sok baik ke depan ini mah. Atau merasa baik dengan meminjamkan, jangan. Karena meminjamkan adalah ujian bagi kita untuk nagih dan ujian bagi dia untuk bayar. Ke depan mah kalau nanti saya datang ke rumah Bu Egi pinjam uang, kata Bu Egi, kudu minjem. Ini saya ada sertifikat tanah, tak jual buat Pak Dudi aja. Saya nggak mau tanggung jawab di akhirat, berat, kayak gitu. Itu lebih mudah. Nah, terus di blok kontak saya di sini ada kasus yang sama dari jamaah yang hadir di sini. Kasusnya sama, saya nagih malah di blok. Udah saya bilang lunaskan saja, puluhan juta Pak Dudi, gitu. Hey, lunaskan, ikrarkan. La yukhliful mi'ad.
Allah tidak akan mengkhianati janjinya. Bu Erna meminjamkan uang kepada saya 150 juta. Saya malah jutek ngeblok kontak Bu Erna. Dan saya malah pindah rumah. Ya, misalnya. Dan Bu Erna kehilangan jejak saya. Hilang nggak uang Bu Erna yang 150 juta? Secara fisik hilang. Tapi Allah tidak akan mengingkari janjinya. Secara fisik hilang, tapi malaikat terus ngikutin saya untuk membayar hutang kepada Bu Erna itu. Saya mendapatkan penderitaan 150 jutaan bahkan lebih. Mobil hilang, istri jutek, anak durhaka. Wah, itu tuh miliaran harga kerugian saya. Sementara Bu Erna yang mengikhlaskannya karena memang sudah tidak ketemu, akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari 150 juta. Anak sukses di fakultas, di arsitektur, di kedokteran, yang satu lagi di teknik, yang satu lagi, anak sukses. Suami baik, alhamdulillah. Tahun ini menganugerahkan kepada Bu Erna hadiah besar. Seorang yang membantu rumah tangga Bu Erna. Wanita muda yang menjadi istri keduanya yang membantu Bu Erna. Itu kan hadiah besar. Lebih dari 150 juta kan Bu Erna. Terus gitu kan. Itu luar biasa. Insya Allah uang tidak akan hilang. Ketika dipinjam dan dia kabur, uang tidak akan hilang. Dia akan Allah kembalikan. Uang itu akan Allah kembalikan dalam bentuk yang lain. Dan saya berpikir sih, kalau kita belum lapar, sudahlah. Mudah-mudahan tidak dilaparkan Allah. Ikrarkan saja lunas. Kalau tidak kontak sama dia, sampaikan titip salam kepada keluarganya. Dek, tolong sampaikan ke si Teteh ya. Kata aku Erna Susana, lunas hutang kau. Itu beres. Sudah beres kan? Udah. Enteng itu Bu Erna. Ya. Enggak, Bu Ina. Berikutnya dari Ibu Egi, bagaimana cara untuk menghadapi kondisi di sekitar lingkungan kita, teman, sahabat, kakak ipar, saudara-saudara yang banyak meninggal dalam wabah COVID, selain mendoakan karena badan ikut ngedrop. Saya tetap sehat. Hatur nuhun Pak Ustadz, hatur nuhun juga untuk ibu-ibu Majelis Taklim Az-Zahra. Masya Allah. Jadi kalau banyak yang meninggal, kita ruas kan, aduh meninggal. Tapi saya bersyukur loh Bu Egi, saya bersyukur kalau yang meninggal sekarang ini di era pandemi ini, saya bersyukur. Kenapa? Jelas alasan anak. Kunaon eta dudi maut COVID, beres kan? Kunaon teh Bu Egi maut COVID, beres kan? Nah, itu beres. Coba kalau tidak ada COVID. Merarawat itu pararugu. Kira-kira yang lain yang secara rehat ikut stres gak? Hancur, logika kita bubuk. Udah Bu Egi maut kunaon? Maut we. Ngadadak. Ari Padudi ngadadak. Mungkin Bu Erna akan mikir, alah, jangan-jangan saya juga ngadadak kan gitu. Bu Ina juga, alah, nanti saya meureun. Bu Endang, aduh. Akhirnya Bu Endang sering nyebrang dari rumahnya ke Masjid Baitur Rahman. Udah sholatnya di masjid juga, maut di masjid. Terus semua orang akan berpikir begitu, logika yang bisa rusak Bu Ida. Untung ada COVID. Kata malaikat, ya Allah, di Indonesia khususnya Pulau Jawa dan Bali, bulan Juni Juli akan banyak yang meninggal. Ustadz juga di Indonesia, insya Allah sampai bulan Juli sudah 432 orang meninggal. Ustadz dan ulama ya, sudah sangat banyak. Saya khawatir cucu saya tidak ketemu ulama nanti. Karena itu saya berdoa terus. Karena itu Bu Ina, ini kepada ibu-ibu semua kalau mau nih ya, ini boleh ditiru atau boleh ikut saya. Saya menghidupi para ustadz. Saya kumpulkan uang ini, anak, istri. Adik, cepet. Sini. Ini buat Ustadz Anu, Kenapa? Ya Allah, pertemukan cucu saya, cicit saya dengan ulama. Sekarang saya coba bantu, bukan bantulah ya bahasanya, karena ulama juga tidak minta dibantu. Saya coba untuk berbagi dengan ulama. Itu. Ulama beda loh dengan dai. Saya dai. Dai itu relatif orang ada yang kenal. Tapi kalau ulama banyak yang tidak kenal. Karena dia di kitab teruskan itu. Nah itu. Jadi bagaimana dengan kondisi sekarang? Ya sudah bahagia dah, mau atau pasti atau bagi. Untung mereka mau meninggal dalam keadaan ada COVID. Mereka syahid kita. Jadi kita berdoa saja, ya Allah, amitna, Allahumma amitna syuhada.
Ya Allah, matikan kami dalam keadaan syahid. Ya, itu doakan seperti itu saja. Baik, satu lagi Bu Ina. Oh, satu Kalau lagi ya, ada. Ustaz ya. Ini dari Ibu Afrina, Ustaz, yang terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, doa apa yang terbaik buat suami yang telah berpulang? Hatur nuhun. Doa seperti biasa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kita hafal itu. Wa krim nuzulahu wa simman kholahu wa jalau jannata ma'wahu. Atau pakai bahasa kita, ya Allah, ampuni suami saya, dan seterusnya, pakai bahasa sendiri. Dan yang luar biasa untuk suami tercinta. Ingat-ingat nasihatnya dan jalankan oleh kita. Kemudian setiap kita beribadah ya, Bu Ati Herman. Bu Afrina. Ini Bu Afrina. Di sini yang saya yang kermolotot sama saya Bu Ati soalnya. Nah itu Bu Afrina. Apa yang menjadi nasihat suami, amalkan oleh kita. Mama, Omat ya itu, kalau papa pergi itu pintu kunci, pagar kunci, Mama. Mama terlalu cantik untuk pagar terbuka dan pintu terbuka. Papa takut Mama digemrong sirem. Dah. Tuh, terlalu manis Mama teh gitu kan. Nasihat suami yang seperti itu tuh kita coba lakukan. Ya. Itu apa namanya? Menjadi jariah. Menjadi jariah, menjadi pahala, bahkan setiap kita ketika saya akan sholat, saya selalu juga berdoa, ya Allah, jadikan ini pahala untuk bapak saya, mertua saya, untuk semua orang yang berjasa kepada saya. Untuk orang yang mengingat saya, di antara yang mengingat saya, di antaranya Bu Ina. Kenapa Bu Ina mengingat saya? Saya yakin pisan, pede pisan, GR pisannya. Karena buktinya Bu Ina ngajak ngaji. Dan mau ingat mau ngajak kan gitu ya. Nah, itu, jadikan ini pahala ya Allah. Kan itu. Nah ini seperti itu. Kemudian boleh saya baca sendiri, ini kebetulan terbaca. Bagaimana mengingatkan orang yang berhutang malah berperkataan yang tidak enak. Nuh, hutang malah marah sama kita. Kadang-kadang yang hutang itu lebih harimau dari maung ya. Kita yang punya uangnya, dia yang jadi macannya. Nuh kita mah cekek dengan kasih sayang. Doakan dan lunaskan. Ya. Mangga ya Allah, saya serahkan hutang adik saya ini kepadamu. Saya sudah melunaskannya. Selamatkan dia di barzahnya ya Allah. Dan jadikan dia ahli surganya. Jangan kau tutup pintu surganya karena hutangnya. Mungkin tidak hanya kepada saya, tapi berikan kepada dia kemampuan untuk membayar hutang kepada siapapun. Karena hutang yang saya tahu ya Allah adalah habit, penyakit psikologis yang sulit sekali untuk dihilangkan kecuali dia mampu menekan keinginan. Ya bantu dia ya Allah, saya lunaskan. Kita dizolimi oleh dia karena dihutangi oleh dia yang tidak bayar kepada kita. Kemudian kita doakan, doa kita insya Allah diijabah. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama bermunajat. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, saat ini kami berkumpul mengharapkan ridho-Mu. Kami berkumpul mencari celah untuk kami bisa mendapatkan syahid. Kami ingin selalu berjalan fi sabilillah, berjalan dalam ridho-Mu ya Allah. Bimbing kami, tuntun kami, jangan Kau biarkan kami tersesat di rimba kezaliman. Bawa kami ya Allah ke ruang ridho-Mu. Ya Allah, sehatkan semua saudara kami, kerabat kami, handai tolan kami, dan semua sahabat yang kami kenal. Sehatkan semua saudara kami yang kami kenal dan yang kami tidak kenal. Sehatkan semua hamba-Mu ya Allah. Jadikan virus COVID-19 ini menjadi virus yang membuat kami semakin beriman padamu. Virus yang membuat kami kaya raya di hadapan-Mu. Virus yang membuat kami semakin bijaksana dan lembut. Virus yang membuat kami pantas mendapatkan surga-Mu. Ya Allah, jangan Kau jadikan ini menjadi fitnah yang membuat kami mendapatkan keburukan. Karena kami ingin mendapatkan kebaikan dari apapun anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kuatkan kami, sabarkan kami, dan selamatkan kami. Jangan Engkau biarkan kami tersesat dalam ketidakselamatan. Ya Allah, bersama kami ada kedua orang tua kami. Ampuni kedua orang tua kami. Bersama kami ada teman-teman kami. Ampuni teman-teman kami. Bersama kami ada pasangan dan keturunan kami. Ampuni mereka semua. Suatu saat Kau wafatkan kami, ya Allah.
Wafatkan kami saat kami memiliki tauhid yang kuat. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzahmu dengan ketentraman kasih sayangmu. Dan pada hari kebangkitan nanti Allah, bangkitkan kami dengan ridhamu untuk engkau bawa kami ke surgamu. Kami berserah sepenuhnya padamu ya Allah. Kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khair Pak Ustadz. Amin, amin. Selanjutnya mau foto bersama dulu, Ustadz? Oh iya, foto bersama dulu. Enggak. Ibu-ibu Kang Ivan, dibuka. punten. Ya, siap Bu. Ya, ibu-ibu dibuka ya videonya. Jangan buka kerudung, buka video. Buka videonya. Bisa salah paham. Kena marah sama anak. Dideketin dulu ah. Make up. Ya. Oke, siap Pak Ibu. Siap 1, 2, 3. Halaman 2. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Makasih. Hatur nuhun, pamit ke sadayana Bu Ina dan teman Waalaikumsalam, berbagai Ustaz. Salam sehat. Assalamalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ustaz. Pamit. Mangga, Yatna ditutup. Akhirnya seluruh rangkaian telah kita. Akhirnya seluruh rangkaian